Gimana Mas Danan? Ada apa? Saya katanya dipanggil di sini sama ibu. Oh iya. Kira-kira dipanggil ke sini, tahu nggak? Tahu bu, karena saya main HP di kelas. Nah, kalau main HP di kelas saat pembelajaran, kenapa kok sampai Mas Danan itu main HP di kelas? Karena saya malas bu mengikuti pelajaran matematika apalagi saya jam terakhir dan saya tidak paham. Terus apakah menurut Mas Danan kalau main game itu perbuatan yang baik atau enggak? Tidak bu. Nah, kenapa? Aku sudah tahu itu tuh perbuatan yang tidak baik. Tapi kenapa kok masih tetap dilakukan? Tapi masih main game? Karena untuk bu pada jam terakhir dan saya bosan. Jadi karena Mas Danan itu bosan kalau pembelajaran matematika di jam terakhir, Mas Danan jadi main game. Ya, seperti itu. Ya. Nah, saya tahu untuk pembelajaran matematika di jam terakhir itu mungkin bosan. Saya pun juga pernah merasakan hal yang seperti itu. Tapi apa terus-terusan akan melakukan seperti itu saat pembelajaran? Tidak bu. Nah, selain itu, kita kan punya keyakinan kelas ya yang sudah kita sepakati di awal pembelajaran. Kira-kira Mas Danan masih ada keyakinan kelas apa yang kita sepakati di awal? Ya bu, saya masih ingat salah satunya mengumpulkan HP saat pembelajaran. Nah, itu Mas Danan ingat kalau saat pembelajaran matematika, berarti HP semua harus dikumpulkan di meja paling depan agar tidak mengganggu pembelajaran. Terus, apakah keyakinan yang kita buat, kita kesepakati di awal pembelajaran itu perlu dilakukan? Iya bu, perlu dilakukan. Nah, lalu apa yang akan dilakukan Mas Danan agar dapat melaksanakan keyakinan kelas yang kita buat pada awal pembelajaran? Saya akan lebih semangat dan cuci muka terlebih dahulu agar tidak mengantuk dan bosan. Saya akan belajar sungguh-sungguh dan melawan bersama saya. Gitu ya. Jadi diingat ya bahwa kalau sebelum kita mulai pembelajaran harus diniati dulu biar semangat. Jadi saya harap ini tidak diulangi lagi nih Mas B. Jadi besok untuk pembelajaran ke depan Mas Danan harus tetap semangat mengikuti pembelajaran meskipun itu berada di jam terakhir. Gitu ya. Udah bisa balik ke kelas. Ya, hati-hati ya. Oke. Ya, masuk. Assalamualaikum bu. Waalaikumsalam. Kenapa Mas Aan? Kok dipanggil Diana? Kira-kira Mas Aan tahu nggak kenapa kok dipanggil? Tahu bu, saya dipanggil, saya masuk terlambat dan ketika masuk tidak mengucapkan salam. Oh iya, Mas Aan, apakah masuk dengan terlambat tanpa mengucapkan salam? Kira-kira Mas Aan ini salah nggak? Ya bu, itu merupakan suatu kesalahan. Ya, kan itu pernah sama, itu juga pernah melakukan suatu kesalahan. Bahkan setiap orang yang namanya orang itu pasti pernah melakukan kesalahan. Jadi di sini Bang Diana itu manggil Mas Aan, mari kita selesaikan permasalahan yang terjadi dan mencari solusinya. Kira-kira itu solusinya apa agar besok itu tidak terulang kembali. Ya bu. Terus apa alasannya Mas Aan itu kok bisa masuk kelas terlambat? Maaf bu, saya terlambat masuk karena saya masih makan di kantin dan saya tidak mendengarkan dan masuk. Saya juga lupa tutup pintu dan mengucapkan salam karena saya terburu-buru. Oke, berarti itu alasannya ya karena makan. Ya, Bang Diana tahu yang namanya makan, minum itu tuh suatu kebutuhan Mas Aan. Nah, maka dari itu Mas Aan itu harus tahu waktu istirahat itu cuma 15 menit. Kira-kira cukup nggak ya? Harus memilih waktu itu. Terus pada saat di kantin, kira-kira Mas Aan itu benar nggak cara ambil masuk? Tidak bu, karena saya asik ngobrol sehingga membuat saya makan lama dan tidak mendengar bel masuk. Karena sedang ngobrol, jadi tidak terdengar suara bel masuk ya. Padahal kita punya keyakinan kelas.
Masih ingat keyakinan kelas? Kira-kira keyakinan kelas apa yang Mas Aan itu masih ingat yang kita sepakati di awal pembelajaran kemarin apa aja? Kira-kira apa aja? Masih Bu. Nah, coba anak masih ingat sebutkan apa aja? Berdoa sebelum dan sesudah pelajaran. Mengumpulkan HP di depan meja saat pembelajaran berlangsung. Ya. Saat Apa lagi? pembagian jam izin terlebih dahulu jika datang terlambat. Dan 5S. Melakukan 5S. Dan itu Mas Aan tahu ada poin yang ketiga atau keempat tadi bahwa saat kita terlambat masuk harus minta izin dulu. Kita ngabarin dulu pada guru yang bersangkutan atau tidak di alfa gitu ya. Ya, Bu. Nah, sekarang apa yang kira-kira itu apa yang akan Mas Aan lakukan supaya Mas Aan itu bisa melaksanakan atau melakukan keyakinan yang sudah kita sepakati pada awalnya belajar. Itu apa yang harus dilakukan Mas Aan? Saya akan menggunakan waktu istirahat saya dengan sebaik-baiknya dan tidak mengatur saat makan agar saya dapat mendengar dan masuk dan tidak terlambat lagi saat masuk kelas. Berarti Mas Aan maka dari itu ya pas istirahat Mas Aan itu makan dulu. Nanti kalau selesai makan baru ngobrol ya. Jadi jangan sambil ngobrol nanti nggak dengar satu nggak dengar bel dan yang kedua nanti terlambat masuk. Saya harap Ibu Andriana harap ini adalah keterlambatan Mas Aan yang pertama dan yang terakhir. Jangan sampai ini diulangi lagi untuk pembelajaran atau mungkin pas waktu-waktu yang lain. Waktu lagi nggih? Ya, Bu. Sekali lagi saya mohon maaf karena terlambat mengikuti pelajaran. Oke, jangan diulangi lagi ya. Tetap belajarnya harus semangat, memilih waktunya juga yang bagus, dengarkan, boleh ngobrol. Tapi kalau setelah kita makan, biar nanti kita tidak terlambat lagi saat masuk kelas. Ngoten ya Mas Aan ya. Boleh balik lagi ke kelas ya. Oke, jangan diulangi lagi ya Mas ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Danan I Superkasa dari kelas 11 O2. Setelah saya melakukan budaya positif dengan penerapan segitiga restitusi, saya sangat senang karena saya mendapatkan solusi dari masalah yang terjadi pada saya. Dan saya berjanji tidak akan mengulangi lagi. Terima kasih Bu Andriana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aan Andrian Kurniawan. Saya dari kelas 11 O2. Setelah saya melakukan budaya positif dengan penerapan segitiga restitusi, saya sangat senang karena saya mendapatkan solusi dari masalah yang terjadi dan saya berjanji tidak akan mengulangi lagi. Terima kasih Mbak Diana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.